Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, di tahun ajaran baru ini pembelajaran kita agak berbeda dari tahun ajaran sebelumnya, yaitu belajar jarak jauh karena adanya pandemi. Untuk itu, semoga tidak mengurangi rasa semangat belajar kita semuanya. Oke? Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Ranti Lestari, panggilannya Ibu Ranti. Jadi kalau misalnya ketemu di sekolah, panggil aja Ibu Ranti, oke? Di sini Ibu dipercayakan mengajarkan mata pembelajaran seni budaya. Oke. Baiklah, sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita masuk pada materi pertama, yaitu seni rupa dua dimensi. Fokuskan ke seni rupa dua dimensi. Sekarang kita bahas dulu apa itu seni rupa. Seni rupa itu adalah cabang seni yang hasil karyanya dapat dinikmati oleh mata dan disentuh oleh tangan ataupun panca indera. Nah, sering juga disebut seni rupa itu adalah hasil karya seni yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Nah, sebelumnya kita masuk ke dalam jenis-jenis seni rupa. Adapun yang pertama berdasarkan dimensinya. Jenis seni rupa berdasarkan dimensinya yaitu seni rupa dua dimensi dan seni rupa tiga dimensi. Seni rupa dua dimensi itu adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dua ukuran ataupun sisi, yaitu memiliki panjang dan lebar. Dan yang karya seni rupa tiga dimensi itu adalah karya seni rupa yang memiliki tiga ukuran ataupun sisi, yaitu panjang, lebar, dan yang ketiganya adalah ruang, yaitu kedalaman. Yang kedua adalah berdasarkan fungsinya, yaitu seni rupa terapan dan seni rupa murni. Seni rupa terapan ini adalah seni rupa yang menitik beratkan bukan hanya pada keindahan saja, namun juga lebih ke fungsinya. Sering juga disebut seni terapan ini adalah seni rupa yang multifungsi. Nah, yang kedua seni rupa murni, yaitu hanya melihat keindahannya saja. Yang ketiga yaitu berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama ada seni lukis, seni grafis, ada seni patung, ada seni krian, dan yang terakhir adalah desain. Sekarang kita fokuskan ke seni rupa dua dimensi. Karya seni rupa dua dimensi ini adalah yang hanya memiliki dua ukuran atau sisi yang sudah kita bahas di atas tadi. Nah, contoh seni rupa dua dimensi itu yang pertama lukisan. Nah, yang dilukis menggunakan kuas, cat, ataupun kanvas. Yang kedua adalah seni grafis. Seni grafis ini adalah seni yang menggunakan teknik cetak. Yang ketiga adalah gambar. Dan yang keempat adalah desain komunikasi visual, yaitu desain grafis yang biasa dibuat menggunakan komputer, ataupun termasuk juga karya seni rupa yang digambar di atas permukaan yang datar. Yang B, adapun unsur dan objek karya seni rupa dua dimensi. Yang pertama itu adalah garis atau line. Garis ini adalah unsur yang sangat penting dalam mewujudkan karya seni rupa. Sifatnya ada garis pendek, panjang, vertikal, horizontal, lurus, melengkung, dan berombak. Garis ini digunakan untuk mengekspresikan diri dari si penggambar. Seperti misalnya garis tebal, tegak lurus itu memberikan kesan yang sangat kuat dan tegas.
Yang kedua ada raut ataupun bidang dan bentuk, yaitu merupakan tampak ataupun potongan wujud dari suatu objeknya, yaitu bidang itu untuk menunjuk benda yang datar, dan bentuk itu untuk menunjukkan wujud benda yang memiliki volume. Yang ketiga adalah ruang, yaitu kesan dimensi dari objek tersebut ataupun background yang terdapat pada karya seni. Ruang ini dihadirkan melalui gelap terang warna atau menggunakan teknik menggambar. Jadi dia kesannya melalui warna gelap terangnya ataupun perspektif untuk menciptakan ruang semu atau hayal. Yang keempat yaitu tekstur. Tekstur itu adalah menunjukkan kualitas penggambaran struktur permukaan suatu objek pada seni rupa. Tekstur ini ada dua, yang pertama ada semu atau buatan, yang kedua asli. Semu atau buatan ini maksudnya adalah kesan semu dari permukaan objek yang direka melalui unsur garis, gelap, dan terang. Yang kedua yaitu asli, maksudnya ini adalah perbedaan ketinggian permukaan objek yang nyata dan dapat diraba ataupun dapat dilihat dari cat simbol. Yang kelima yaitu warna. Warna ini adalah unsur yang paling menarik perhatian si penikmat seni, yaitu teknik penggunaan warnanya. Yang pertama ada secara harmonis, yang kedua heraldis, yang ketiga murni, yang keempat ada monokromatik, dan yang kelima ada polikromatik. Yang keenam ada gelap terang. Gelap terang ini rekaan perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda yang digambar ataupun dilukis pada karya seni rupa dua dimensi. Seperti misalnya bagian yang terkena cahaya harus dibuat lebih terang. Nah, yang kedua misalnya yang kurang terkena cahaya harus tampak lebih jelas. Selanjutnya ada yang C, medium, bahan, dan teknik. Yang pertama yaitu medium dan bahan seni rupa. Bahan berkarya seni rupa ini adalah material habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa. Sesuai dengan keragaman jenis karya seni rupa, bahan untuk berkarya seni rupa ini juga banyak macam dan ragamnya. Bahan untuk berkarya seni rupa yaitu berfungsi sebagai bahan utama atau medium, dan ada pula sebagai bahan penunjang. Contohnya, biasanya berupa membuat karya lukisan menggunakan kanvas dan cat sebagai bahan utamanya, serta kayu dan paku sebagai bahan penunjang. Kayu digunakan sebagai bahan bingkai untuk menempatkan kanvas dan paku untuk mengaitkan kanvas pada permukaan kayu bingkai itu. Bahan untuk berkarya seni rupa yang pertama ada bahan alami. Bahan alami ini adalah material yang bahan dasarnya berasal dari alam. Bahan-bahan ini digunakan secara langsung tanpa adanya proses secara kimia di pabrik ataupun industri terlebih dahulu. Yang bahan baku atau bahan sintesis adalah merupakan melalui proses pabrik ataupun industri yang menjadi bahan baru yang mempunyai sifat dan karakter khusus. Yang kedua yaitu berdasarkan sifat materialnya, yaitu bahan keras dan bahan lunak, dan selanjutnya bahan cair dan bahan panas. Yang kedua, alat berkarya seni rupa. Alat berkarya seni rupa ini
dikenal ada beberapa kategori, yaitu perangkat utama untuk berkarya, yaitu perangkat untuk membentuk, menggambar, dan mewarnai, serta perangkat mencetak ataupun menduplikasikan, seperti juga bahan. Selain kategori perangkat utama itu, kita juga mengenal alat-alat bantu lainnya ataupun penunjang, yaitu diperuntukkan tidak secara khusus untuk kegiatan berkarya seni rupa, tetapi sangat diperlukan dalam kegiatan berkarya seni rupa. Seperti contohnya, pemotong, yaitu pisau ataupun gunting, ada perangkat pengering, ada perangkat pengukur, dan lain-lain. Alat ini bersifat untuk penunjang, memudahkan, melancarkan proses pembuatan karya. Nah, yang terakhir, karena adanya kemajuan teknologi saat ini, fungsi perangkat yang dipergunakan dalam berkarya seni rupa dapat dilakukan melalui komputer. Yang ketiga, ada teknik-teknik seni rupa. Yang pertama, teknik pelakat. Teknik pelakat ini paling sering dipakai untuk melukis. Teknik ini biasanya memakai cat poster, cat minyak, akrilik yang digoreskan dengan penyal, sehingga menghasilkan warna yang padat dan pekat. Yang kedua ada teknik kolase. Teknik kolase merupakan teknik melukis dengan cara memotong kertas yang kemudian ditempelkan pada sebuah objek tertentu, sehingga membentuk sebuah lukisan. Nah, adapun yang ketiga yaitu teknik transparan. Teknik transparan ini maksudnya merupakan teknik yang sering dipakai ketika menggambar atau melukis. Biasanya, teknik ini memakai cat air, tetapi hanya sekedar digoreskan tipis-tipis saja, sehingga akan menghasilkan teknik yang transparan. Yang keempat, teknik akuarel ataupun sapuan basah. Teknik akuarel ini adalah teknik yang digunakan untuk menutup objek lukis yang dilakukan dengan menyapu cat air secara tipis. Yang kelima, ada teknik pointilis. Teknik pointilis ini adalah teknik yang digunakan untuk menghitamkan objek lukis dengan beberapa titik-titik yang ada. Yang keenam, ada teknik arsir. Teknik arsir ini adalah teknik yang digunakan untuk menutupi objek lukis yang pulasan garis sejajar atau garis menyilang dengan menggunakan pensil ataupun pena. Yang ketujuh, ada teknik detail, yaitu teknik yang digunakan untuk membuat gelap terang pada objek lukis dengan goresan-goresan miring yang menggunakan pensil. Yang ke-8, ada teknik siluet atau blok, yaitu teknik yang digunakan untuk menutupi objek lukis dengan menggunakan satu warna saja. Yang ke-9, ada namanya teknik semprot. Teknik semprot ini adalah teknik melukis dengan cara menyemprotkan cat ke media lukis. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan lukisan yang lebih halus dan tampak lebih visual. Ada yang ke-10, yaitu teknik tempera. Teknik tempera ini melukis dengan cara mencampurkan kuning telur ke dalam cat sebagai bahan perekatnya. Lukisan ini sebagian menggunakan kayu sebagai kanvasnya, dan ada juga yang langsung melukis ke kanvas. Adapun contoh-contoh karya seni rupa dua dimensi bisa dilihat di slide. Yang pertama itu ada kaligrafi, foto yang kedua juga kaligrafi, dan yang ketiga ada lukisan. Selanjutnya ada juga poster, ada batik, dan foto yang terakhir juga ada batik. Sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga Ananda semua dapat memahaminya. Terima kasih.